Kisah dua pentolan KKB turun gunung, pilih kembali ke NKRI, hatinya menjerit saksikan penyiksaan. Di balik kisah pentolan KKB Papua turun gunung dan ungkap fakta penyiksaan pendatang dan warga asli Papua pada Jumat 7 Mei 2021 bahwa hati mereka menjerit menyaksikan tindakan tersebut. Namun sebagai anggota yang direkrut dan bergabung cukup lama, mereka hanya diam. Apalagi ketika bergabung mereka dijanjikan makan, uang yang cukup dan juga rokok. Sebuah pemikiran yang sederhana, namun dimanfaatkan oleh pelaku separatis yang memiliki kepentingan konflik Papua dan Indonesia. Toh, mereka tutup mata. Mereka pun merasakan bagaimana kejamnya penyiksaan sehingga dalam hati mereka merasa pilu dan menjerit. Maka itu, ketika datang tim gabungan TNI Polri serta anggota Intelkam yang sengaja mendatangi beberapa kelompok yang terafiliasi dalam KKB Papua, mereka kemudian sempat ragu. Namun pendekatan Satgas gabungan TNI Polri membuahkan hasil ketika dua pentolan berpengaruh dalam KKB Papua turun gunung. Mereka bukan hendak memerangi TNI Polri, tetapi kembali ke pangkuan NKRI. Maka kisah dan pengakuan para pentolan KKB Papua turun gunung akan sangat menarik untuk disimak. Bukti tidak semua orang Papua itu ingin merdeka, tetapi pada umumnya mereka bergabung karena terbawa permainan politik kelompok tertentu yang memanfaatkan keluguan mereka dengan kedok berjuang merebut kemerdekaan Papua. Bukti kejahatan KKB Papua. Fakta baru meski banyak yang membantah, bahkan beberapa aktivitas HAM menuding Indonesia bisa melakukan pelanggaran HAM. Namun pernyataan itu dimentahkan beberapa fakta baru seputar tindakan KKB Papua. Hal itu terbukti dengan beberapa kejahatan teroris kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka dinilai sudah dikenal sejak lama. Di antaranya dari membunuh guru, membantai warga, hingga membakar sekolah tempat anak-anak Papua belajar merajut masa depan sudah lama menjadi berita. Nur Hasanah menunjuk kisah Tenius Tebuni, seorang ex-anggota teroris KKB yang bertahun-tahun mengikuti kelompok teror itu, melakukan petualangan kriminalnya meneror warga Papua. Untunglah, kata Nur Hasanah, Tenius Tebuni yang menjadi anggota teroris KKB dari kelompok Rambo Lokbere pimpinan Egyanus Kogoya, akhirnya sadar. Tebuni kini kembali ke pangkuan NKRI dan menyatakan tobat. Menurutnya, orang-orang asli Papua yang direkrut teroris KKB seperti Tenius Tebuni bukan jenis orang yang punya kehendak macam-macam. Mereka orang-orang sederhana yang urusannya pun tak lebih dari hal-hal primer semata. Tetapi dalam prakteknya janji hanyalah janji dan tidak pernah terwujud. Dia berharap akan lebih banyak lagi Tebuni-Tebuni lain yang sadar bahwa apa yang mereka lakukan hanya menggapai fata morgana sembari terus menumpuk dosa. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!